Hai guys, sekarang kita akan menyaksikan bersama diskusi kelompok mahasiswa Fakultas Hukum Unserat Manado untuk mata kuliah Hukum Acara Perdata dengan kelompok-kelompok diskusi, dan nanti kita ikuti dan saksikan bersama. Perkenalkan, nama saya Vanessa Kaseger. Saya Jessica Patricia. Saya Salomita Kindangnya. Sebelum kita masuk dalam materi, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Mungkin ada teman-teman yang belum mengerti apa sih itu gugatan. Gugatan adalah tuntutan hukum yang dilakukan oleh seseorang kepada pihak lain ke pengadilan untuk menyelesaikan sengketa atau melindungi hak yang dilanggar. Sekarang kita masuk dalam syarat-syarat gugatan. Yang pertama adalah syarat formil. Gugatan harus memenuhi persyaratan administrasi seperti diajukan secara tertulis, ditandatangani, dan mencantumkan identitas para pihak serta dasar gugatan. Yang kedua adalah syarat material. Gugatan harus memiliki dasar hukum dan fakta yang kuat serta adanya kerugian yang dialami oleh penggugat. Selanjutnya ada penggabungan gugatan. Penggabungan gugatan atau kumulasi gugatan adalah tindakan menggabungkan beberapa gugatan menjadi satu dalam satu proses peradilan. Penggabungan ini diperbolehkan jika ada hubungan erat antar gugatan yang digabungkan dan penggabungan tersebut dianggap akan mempermudah pemeriksaan serta mencegah adanya putusan yang saling bertentangan. Di sini ada jenis-jenis penggabungan gugatan. Yang pertama ada kumulasi subjektif, penggabungan gugatan yang melibatkan beberapa penggugat atau tergugat. Yang kedua ada kumulasi objektif, penggabungan gugatan yang melibatkan beberapa tuntutan hukum dari satu atau beberapa penggugat terhadap satu atau beberapa tergugat. Yang terakhir ada kumulasi campuran, gabungan antara kumulasi subjektif dan objektif. Ini ada prosedur mengajukan gugatan perdata di pengadilan. Yang pertama ada penyusunan dan pendaftaran gugatan. Yang kedua pembayaran biaya panjar perkara. Yang ketiga penetapan hari sidang dan pemanggilan tergugat. Keempat mediasi, 5 tahapan sidang, dan yang keenam upaya hukum lanjutan. Yang terakhir kita masuk pada contoh kasus gugatan, yaitu prestasi perjanjian sewa. Seorang menyewa ruko selama 2 tahun namun menghentikan pembayaran sewa di bulan ke-6. Pemilik ruko mengajukan gugatan prestasi untuk meminta ganti rugi atas kerugian yang timbul. Nah, untuk mendalami materi yang telah dipaparkan, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Apakah gugatan ditolak dapat diajukan kembali? Nah, gugatan yang ditolak oleh pengadilan pada umumnya tidak dapat diajukan kembali dengan materi gugatan yang sama, terutama jika putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap. Hal ini berdasarkan pada asas nebis in idem yang melarang pengadilan memeriksa perkara yang sama untuk kedua kalinya. Namun ada beberapa pengecualian dan kondisi yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama ada gugatan dengan cacat formil. Jika gugatan ditolak karena cacat formil, misalnya kesalahan dalam penyusunan gugatan atau ketidakjelasan objek gugatan, penggugat dapat mengajukan gugatan baru dengan memperbaiki cacat formil tersebut. Yang kedua ada bukti baru. Jika ada bukti baru yang bersifat menentukan dan tidak dapat ditemukan pada saat persidangan pertama, penggugat dapat mengajukan peninjauan kembali atau PK terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Kemudian yang ketiga ada perkara yang belum diputus. Jika gugatan ditolak karena alasan yang berbeda dengan gugatan yang sebelumnya diajukan, atau jika gugatan tersebut belum diputus, misalnya karena gugatan tidak dapat diterima, maka gugatan tersebut mungkin masih dapat diajukan kembali. Selanjutnya, apa yang harus dipenuhi agar supaya gugatan atas dasar adanya perbuatan melawan hukum itu berhasil? Nah, gugatan perbuatan melawan hukum harus memenuhi kriteria 4 unsur. Yang pertama, adanya perbuatan melawan hukum itu sendiri. Yang kedua, adanya kesalahan. Yang ketiga, adanya kerugian. Dan yang keempat, adanya hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum oleh pelaku dengan kerugian. Baik, jadi kesimpulan yang kita dapat ambil dari materi kita kali ini, yaitu gugatan adalah sarana hukum untuk menuntut hak di pengadilan perdata yang harus disusun secara formal dan material dengan benar. Meskipun bersifat teknis, gugatan mencerminkan akses terhadap keadilan. Oleh karena itu, penyusunan gugatan harus dilakukan secara cermat dan adil agar dapat benar-benar menjadi alat perlindungan
dan keadilan substantif bagi semua pihak. Oke, sekian presentasi kami kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.